Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alif Alfiansa dari jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensosialisasikan tentang 5M dan menjelaskan akan pentingnya vaksinasi. Maraknya penyebaran COVID-19 membuat kita selaku warga harus saling mengingatkan dan perlu berpartisipasi dalam mengurangi angka terjadinya positif COVID-19. Untuk mengalahkan penyebaran virus COVID-19 di dunia ini tidaklah amat mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus COVID-19 yang telah menyerang bertubi-tubi ini. Di beberapa negara, terutama negara Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja itu? Baiklah. Berikut ini protokol kesehatan yaitu 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona ini. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik sekali dalam sehari. Terutama saat sebelum masak ataupun makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung ketika usai bersin atau batuk, dan lain-lain. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memaparkan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan hanya untuk bagi orang yang sakit saja, bukan untuk orang yang normal. Virus corona yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu silam, kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang maupun yang sehat ataupun yang sakit agar selalu menggunakan masker tiap waktu ketika ia berpergian di luar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Mengapa? Dikarenakan menjaga jarak, hal ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau yang bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesak-desakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan jalur keluar, dan sebagainya.
Yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal tadi yang telah disebutkan, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga amatlah penting untuk dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak kamu sering bertemu dengan orang asing, maka kemungkinan infeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindarilah tempat kerumunan, terutama bila sedang sakit ataupun berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi dibanding untuk terserang virus corona. Dan nomor 5, yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang dengan keadaan yang sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksikan seseorang dengan cepat. Baiklah, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya vaksinasi. Di masa ini dan saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus COVID-19. Alasan mengapa vaksin COVID-19 amatlah penting. Sejak vaksin COVID-19 di Indonesia, tidak sedikit pun masyarakat yang belum setuju pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangat amatlah penting. Bukan hanya untuk melindungi masyarakat saja dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kembali sosial dan ekonomi yang terkena dampak pandemi ini. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang maupun mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat pandemi ini. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang belum tentu tidak dapat untuk menerima vaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk tidak mendapatkan vaksin di antara lain yaitu remaja yang di bawah umur atau 18 tahun di bawah, dan orang yang lanjut usia atau lansia yaitu di atas 60 tahun. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tetapi melindungi orang-orang di sekitar Anda yang Anda cintai yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Baiklah, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.